selesai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita dikumpulkan sehat walafiat. Saya sudah lama tidak di depan BNN, jadi dulu juga saya. Betul, saya 2011 akhir terjerumus narkoba, gitu. Karena teman saya yang awalnya ingin pindah ke BNN, terus SK-nya keluar, Pak, ternyata berubah pikiran. Sekarang dia sekretaris dinas Kota Balikpapan. Pikirannya dia kalau pindah ke BNN, karena BNN itu instansi pusat, dia bisa ngikut suaminya yang di TNI ya, pindah ke Jakarta. Pas SK-nya keluar, berubah pikiran, batal. Nah, padahal BNN itu sudah harus jalan. Ujuk-ujuk saya diminta itu, Pak, Bapak ada ya. Karena aku sudah antar loh Pak, di kerjaanku gitu ya. Bukan sebulan 2 bulan dipinjam, 5 tahun Pak. Jadi benar-benar terjerumus narkoba saya. Bolak-balik saya masuk penjara Pak. Ya. Serius, periksa narkobanya ya. Bolak-balik masuk rutan. Bahkan saya ikut di sidang Pak. Sidang di apa? Kapolri deh, katakan itu sama di sidang di sebelah. Ini ada auditor, ya. Yang paling susah di sebelah ini. Kalau kita saksi ahli dimarah-marahin sama pengacaranya. Kenapa? Omongan saya mempersulit pengacaranya, ya. Sampai-sampai dia bilang, "Bapak ini begini Bapak, berhak jadi saksi." Saya bilang, "Pak, saya bukan kurang kerjaan kesini jadi saksi. Kalau suruh saya pulang dengan senang hati saya pulang sekarang." Kenapa? Karena udah jam 9, jam 2 belum mulai gitu. Mulai dalam marah ya. Aduh, sama aja sama yang pengadilan sipil itu Pak. Ya, sudah nggak ada gajinya. Nunggu sampai saat dan tidak mulai ya. Pernah satu kesempatan itu jadi saksi ahli, jam 8 diundang, jam 2:30 baru sidangnya mulai. Aduh kacau ya. Ya begitulah Pak. Mohon izin hari ini saya disuruh cerita Bapak, tapi dikasih judul ya, bahaya penyalahgunaan narkoba. Nah ini kan saya bicara itu, tapi kalau Bapak mau nanya yang lain sih boleh-boleh aja, tapi jangan susah-susah ya Pak. Saya Agus, ada yang bilang, Bapak namanya Agus padahal orang Bugis itu gimana Pak? Ya karena lahir bulan Agustus ya. Kalau saya jarang Pak, hampir tidak pernah menggunakan nama Agus untuk bisa gratis makan soto Lamongan. Iya Pak ya. Ini tadi yang disebut, pernah di Kutai Barat, pernah di Sulawesi Tengah. Kalau jabatan saya sebagai pegawai negeri, jadi saya pernah lihat Poso perang. Karena itu saya pulang, setahun lebih saya berhenti aja. Kenapa? Karena makan gaji buta. Jadi saya cuma setahun saya makan gaji buta di puskesmas itu. Ada pendaftaran pegawai negeri, saya mendaftar. Hampir seluruh puskesmas di Balikpapan Barat pernah saya rasain ya, jadi kepala puskesmas sana, jadi dokter 15 hari terakhir, mungkin dianggap berprestasi, saya ditarik masuk di dinas kesehatan. Cukup ya Bu, Pak ya. Saya sudah beristri, tapi belum punya anak. Yang punya anak istri saya. Ya. Betul kan Pak? Serius ini. Makanya serem-serem loh, orang kita berbincang-bincang loh, ya. Warga Jember kan saya harusnya anteng, enak gitu. Ini kok saya jadi takut ini, takut salah ngomong ya. Maaf ya Pak, ya, terima kasih Pak Desmoto, Kepala BNN
Kepada Balikpapan ya, memberi kesempatan saya cerita lagi tentang narkoba. Ya. Memang saya tidak bisa keluar dari terjerumus narkoba, ya. Karena selalu kalau ada apa-apa ngumpul lagi sama teman-teman ya. Yang pernah ketemu sama saya di tempat hiburan malam, mudah-mudahan bukan yang positif ya. Saya suka Pak, ini terakhir anak buah saya bawa-bawa, kaget juga dari waktu. Bapak juga anu ya, gitu ya, ngumpul-ngumpul sama yang cewek-cewek yang kurang bahan atau kurang selesai jahitannya ya. Lanjut ya Bu, lanjut cerita tentang BNN ya. Saya asik aja, enggak harus resmi betul ya. Ternyata ada 1, 2, 3 orang saya kenal sebelum acara ini ya. Ya dulu di BNN itu awalnya cuma 2 aja ya, dulu berantas, pencegahan, sama dulu pemberdayaan belum ya, pencegahan, berantas dengan apa satunya? Rehab masuk tahun ketiga, baru ada rehab masuk. Jadi saya makanya jadi kasih rehab Pak. Setelah ada rehab saya disuruh dengan rehab. Jadi 2 tahun lebih di pencegahan, menyuruh dari anak TK sampai mahasiswa, dari pagi sampai malam ya. Dulu sempat terkenal di BNN. Makanya sering kalau ada ketemu sama pasien, Dr. Agus BNN ya? Wow, saya udah lama tinggal di BNN. Saya tinggal di BNN 2017, tapi masih nempel itu orang bilang, Dr. Agus BNN ya. Oke Pak ya, sudah berdaulat ya. Oh iya, anak istri saya ada 3. Saya minta yang keempat protes, makanya saya minta buka rekening baru, nggak mau juga. Sebenarnya waktunya masih hidup di hadapan saya. Ya, boleh ya lanjut ya? Lanjut. Iya, masa dilarang tapi tidak diberi solusi ya? Alhamdulillah untuknya ada anak cewek di tengah ya, jadi anak saya paling kecil SMA kelas 3 ya Pak. Walaupun saya masih muda, mudah-mudahan panjang umur ya. Udah masuk materi aja. Ini judulnya dikasih ya. Nanti monggo kalau ada yang mau ditanyakan, mudah-mudahan saya bisa bantu jawab. Ya Bu ya. Sekarang itu berita, terutama beberapa hari terakhir ini seru. Akhir 2022 itu ada penangkapan lumayan banyak ya. Namanya sama dengan yang dibunuh, yang ditembak dulu, tembak mati, dihukuman mati. Freddy siapa? Freddy Budiman. Nah ini ada lagi Freddy, tapi bukan Budiman. Ya, ini yang kasusnya yang terakhir. Tadi pagi saya buka. Jadi September 2023. Betul-betul banyak sekali masuk barangnya. Iya. Bareskrim Divisi Humas ya, itu ada 93 kilo sabu-sabu masuk di Indonesia. Ada 18.000 ekstasi. Dulu Ferry Gunawan itu 1 truk ekstasi ketangkep. Peraturan berubah. Dulu sebelum Ferry Gunawan ditangkap, peraturannya yang dihukum mati, hukumannya itu hanya yang narkotika. Pas sialnya Ferry Gunawan membuat narkotika jenis ekstasi di dalam penjara. Coba berapa sih itu dia bayar apa segala supaya bisa jualan? Bukan cuma jualan, pabriknya di dalam penjara. Gimana bisa diberantas? Keren kan? Umumnya sendiri gitu. Ya itu. Juga keren, hukuman mati. Ya. Dulu kalau cuma sabu-sabu, cuma ekstasi, di aturan yang dulu itu hukumannya cuma 4 tahun penjara. Nah, ketika ada berubah, pas Ferry Gunawan juga menyalahgunakan itu, ya. Jadi dia dicoba untuk peraturan baru itu sama narkotika sama psikotropika, yang kelompoknya si sabu-sabu ekstasi hukumannya boleh mati, ya.
bukan sibuk. Nah ini ya, ini ada yang baru lagi, jawaban baru. Ya, polisi minta asetnya 89 miliar. Kenapa? Banyak praktek yang ditangkap itu ngasih duit polisi. Coba ya, kalau 89 miliar, saya kasih 2 miliar aja sipil penjara. Wah, merdeka saya di dalam. Ya nggak Pak? Makanya salah satu aturan barunya ditangkap dimiskinkan. Artinya barang-barangnya disita, rekeningnya Blok. ditutup. Kenapa? Karena kalau rekeningnya masih jalan, dia masih Masih bisa. ngasih, masih bisa keluar cepat, atau di dalam penjara masih bisa usaha. Saya masih ingat waktu di BNN dulu saya terakhir sebelum keluar, itu ada orang bela-belain, bilang, Pak saya kasih 10 juta ya Pak. Itu 2017, 2016 dulu. Saya kasih 10 juta Pak supaya saya jangan dikirim ke Samarinda. Kenapa? Kemarin saya sudah kasih kesempatan dia untuk berhenti dengan rawat jalan. Cuma datang 1 minggu, 2, 3 kali tergantung berat barangnya. Tapi ternyata ketangkap lagi, sama lagi nggak taubat. Ya saya kirim ke Samarinda. Sebelum dikirim dia datang, Pak, saya kasih Bapak 10 juta Pak. Yang penting saya jangan masuk ke Samarinda, ke Balai Rehat, Tanah Merah. Ada ya Pak ya, Balai Rehatnya BNN. Kenapa? Karena nggak bisa jualan di dalam dia Pak. Kalau yang rawat di jalan itu masih bisa jualan dia, masih dikasih modal, masih itu, ya. Nah ini Pak, ya. Kalau Bapak lihat di tulisan nggak ada jelas. Ini ada tanggalnya Pak, 24 Agustus penangkapan yang asetnya 89 miliar. Kalau yang ini ini 6 September yang 93 kilo sabu-sabu, 18.000 ekstasi. Lanjut. Sebentar ya Bu, saya disuruh ada Zoom juga. Tadi sudah harus ikut kegiatannya yang waktu. Saya jadi harus kasih hilang aja ya. Jamin Oke. satu Lanjut ya. asam 3 botol dikasih oleh dulu apa ya? Mohon maaf ada iklan lewat. Beli aja jamin. Ini kalau yang di luar negeri, ya, yang baru-baru juga. Ya, ini di Laut Meksiko, angkatan lautnya nangkap 2,4 ton. Oke. Ya, ini yang hitam-hitam ini, oke tuh. Ya. Nah, ini yang dari Barreskrim. Ya. 428 kilo sabu-sabu. Ada 162.000, hampir 163.000 butir ekstasi. Ini dapatnya dari 3 wilayah di Indonesia, dikumpulin sebelum dimusnahkan, ya. Saking pintarnya itu bisa dikemas seperti di bungkus Oreo atau seperti tisu basah gitu ya. Itu bisa dijual tisu basah tapi isinya sabu-sabu. Jadi dibuat, mereka bisa punya usaha bungkus sendiri, plastiknya bisa buat sendiri, mirip-mirip sama penjual itu. Ini beritanya Pak. Ya, saya terus lagi lanjut. Nah, ini yang tadi saya bilang, Freddy Pratama. Mirip ya Freddy, gimana Freddy Pratama? Kalau yang tanggalnya ini 12 September. Ya, masih bulan, masih baru kan? Ya. Ini lihat, penampakan tumpukan uang 65 miliar barang buktinya. Belum kalau sabu-sabunya berhasil dijual. Ya, kalau sabu-sabu itu 1 gramnya sekarang 1,8 juta, 1,8 Pak. 1,4. Oh, turun sekarang ya. Naik turun juga. 1.400.000. Harganya Sama Ibu, 1 gram emas berapa? 1 juta. 600. 1 juta sekarang. 1 juta. Yang bagus. 600.000 saja. Wah, Ibu ini
juta, Pak. 1 juta. 1 juta. 800. Nah, Pegadaian. berarti kan bisa bilang sama bapaknya, sabu-sabu aja kan lebih mahal. Ya kan? Lebih berharga. Sabu-sabu aja cuma 400. Berarti lebih berharga. Ya kan? Yang satunya 1 juta. Lebih berharga Lebih sabu-sabu. mahal ya, asal jangan ketangkep aja. Iya. Orang itu beda mbak kalau sudah Nih, Bu. kandungan dia pun nanti sampai Nah, di sini ada satu pemberitaannya begini. Ada 51 juta jiwa terancam. Nanti kita bahas kenapa terancam. Jadi kalau sabu-sabu ini terjual, itu yang pakai 51 juta orang. Biasanya orang sibuk kalau anaknya, suaminya, ya. Walaupun ada kasus suaminya pakai itu dia nggak pusing. Nggak pusing selama uang belanja masih lancar. Repotnya di ujung itu nanti macet juga uang belanja. Iya. Saya tanya kenapa? Ada lapor waktu pas Iya. masih awal-awal. Wah, dia kalau pakai sabu-sabu udah capek-capek, Pak. Pergi terus, cari duit terus gitu. Doping. Tapi lama-lama uangnya itu nggak sampai di rumah. Sampai di rumahnya istri barunya, atau sampai di rumah pun di barang sendiri. Nggak puas. Nah, ini repot. Ya. Sudah begitu baru lapor. Sudah suaminya salah-salah, tukang mukul, Sudah banyak. baru lapor. Kalau dari awal nggak perlu terjadi itu, nggak perlu ada barang yang baru, ya. Kan nggak puas kalau itu word, ya. Nanti artikan sendiri wordnya itu apa, ya. Ini jaringan kredit Pratama. Ini harus 3 polisi bersatu untuk bisa menangkap si kredit Pratama. Sampai detik ini belum ketangkap. Masih ada di Thailand. Jadi polisi Thailand, polisi Malaysia, sama polisi Indonesia. Berapa hari lalu baru ditangkap 3 orang jaringannya di Thailand. Kemarin dulu 2 jaringannya di Malaysia yang ditangkap, dibawa ke Indonesia semua. Ya, karena nah ini dari penyitaannya semua, Bapak Ibu tahu harta kekayaannya badan narkoba yang sudah seperti ini, yang jaringannya internasional, itu diperkirakan 10,8 apa miliar atau apa? 10,8 triliun uang semua itu, ya. Itu yang termasuk barang-barangnya, tanahnya, apa segala, rekeningnya itu dikumpuli semua, hasil diperkirakan puas dari narkoba. Triliun. Nah, dengan begini kan ada yang kepikiran ingin jadi bandar. Ya, Tidak. karena keren kan? Sampai sekarang lari. nggak tenang kok tuh. Nggak tenang. Dari siapa kan? Dari Pratama, ya. Lanjut. Masih zaman dulu paling mahal. Nah, Bapak Ibu, jarang berita yang cerita tentang bagaimana bahaya narkoba. Yang dicerita itu artis yang tertangkap. Ini saya kan bukan zamannya artis, saya kan sudah nonton TV ya. Ini ada yang namanya Naufal Samudra. Ketangkapnya 7 Januari 2000 tahun lalu. Ini karena pakai apa? Sudah 3 kali pesan narkotika jenis LSD, ada jenis lain yang nggak biasa disebut. Ya, kemudian ini pedangdut, mungkin ada yang pernah ikuti Felix Shu, ya, sama suaminya, sama-sama pakai sabu. Ini Ardhito Pramono, jenis ganja, menyita ganja Pergaulan seberat juga. 4,8 gram. Ngeri. Ya, ini Viko Fariza, 13 Januari, ya, 1,45 tembakau sintetis. Nah, itu kok sudah tahu ini cuma sabu, ecstasy, ganja, sudah tahu ada MSG, tembakau sintetis, repot kan? Padahal itu kan nggak ingin jadi ahli narkoba, tapi mau tidak mau, kenapa? Karena anaknya bisa jadi pakai itu. Kenapa Bapak Ibu sekarang salah satunya memberi wawasan, ya. Dulu ada namanya dokter ahlinya narkoba, tugasnya di rumah sakit Bayangkara Jakarta. Itu
adiknya 9 tahun pakai narkoba, nggak tahu dia. Dokter ahli narkoba baru dia tahu bahwa itu alatnya sabu-sabu, istilah bom. Itu ibunya setiap hari kalau bersihkan kamarnya dia bilang, oh anak saya lagi tugas prakarya. Kita kan ada kayak apa, kaca-kaca, kayak botol begini, ada yang seperti apa, yang ditusuk begitu. Padahal itu alat untuk menikmati sabu-sabu. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini jadi tahu, oh itu narkoba, oh itu bahaya buat anak saya, buat keluarga saya. Bisa ya Pak? Bu? Ini narkoba, sudah ngerti atau gimana? Halo? Hai. Kalau halo, anak sekarang bilang Hai. hai. Kalau hai, Halo. halo. Nyambung kita, tes dulu. Hai. Halo. Halo, halo. Hai hai. Iya, berarti nyambung. Dan yang saya bicara sendiri ya, ketemu. Ibu siapa ya gak ketemu ini? Iya kan? Bahaya saya ngomong sendiri. Lanjut ya. Ini artis yang kita, kalau di umur saya udah gak kenal ini. Tapi saya sebut aja, bahwa sampai sekarang, bahkan sampai detik ini, masih. Ya lihat, ada yang namanya Muhammad Fauzan Lubis. Nggak tahu. Dia pemain vokalis band. Ya, saya juga ternyata vokalis band CCTV. Ditangkapnya 17 Maret 2022. Lihat, pakai apa? Dia menyalahgunakan ganja. Ya. Nah, itu ada namanya ganja, namanya LSD, ada namanya tadi tembakau gorila, tembakau sintetis, ya. Nah, ini ada juga DJ. Ibu tahu apa DJ? Kerjaan DJ? Diskotik. Musik. Disc jockey ya. Nanti tanya ya sama ibu ya, dia tahu. Disc jockey itu kalau cewek pakai bajunya yang agak ketat, sempit, kelihatan sedikit bagian atasnya, baru. Nah, gitu ya. Dum, ya. Tahu nggak ini? Jangan saya cerita banyak. Dewa apa? Ini sudah ada. Alhamdulillah. Ya, artinya ibunya masih update dengan teman hiburan, ya. Nah ini si Cento Dewi ini dia makan ke kepolisian bulan Maret kemarin pakai sabu juga. Ini yang tahu band Geisha, Momo Geisha. Nah ini gitarisnya. Maret juga tertangkap juga. Pakai apa dia? Pakai ganja. Ya. Saya khawatir kalau saya ini tidak bersyukur, jangan-jangan sudah mengikuti sinetron yang terbaru. Ya, ini mereka pakai baju tahanannya. Ya, jadi kadang-kadang mas media orang itu ceritanya atau yang medsos itu ceritanya artisnya gitu. Pakai ganja, pakai apa sudah ditahu kenapa dia pakai. Mestinya dikasih tahu supaya jadi pembelajaran. Bukan mau bikin nama artisnya terkenal. Wah, Jadi terkenal. gak usah bayar wartawan sudah ada yang memberitakan. Padahal kita maunya mengambil pelajaran. Kenapa? Itu kan lahannya mereka, lahan entertainment. Pakai narkoba, ya nggak? Nah, ini dia. Tadi itu Reza. gagangnya. Itu Ahmad Reza. Joni itu sekarang. Urutannya saya buat sama. Ini tadi. Itu Reza. Yang ini tadi si penyanyi dangdut pas ditangkap pakai gimana? Ya, ini tadi yang DJ pakai baju kuning, baju sopan rupanya ya. Biasanya kalau bisa dapat hidayah kalau itu. Ya. Kalau yang nggak kenal artis-artis, ini artisnya agak lama dikit. Reza ya. Ini Reza. yang mana ini? Oh, ini yang oh nih ya. Stand up comedy. Kirain Reza. Ya. Siapa tahu Ciko juga siapa? Ya, Ciko Pardede. Coki ya, Coki ya, mau langsung update ya. Ciko jeneng kucingku. Bagi yang belum update dengan tadi ada baru ini artis lama ya, saya buka di sejarahnya beberapa artis lama. Ya. Raffi. Ini juga dulu, ya. Pernah ditangkap dulu. Untungnya yang disalahgunakan itu belum masuk di aturan. Jadi cuma ingat berapa lama. Nggak berat.
ya. Jadi dia pakai yang tank diamond itu, ya. Ternyata yang pada saat itu termasuk juga narkotika, ya narkoba. Itu dong. Ini penyanyi Hai, yang penyanyi. saya sih masih Teh ingat dong. lagunya, ya. Sepatu. Belum terlalu lama. Tapi Yang kalau tengah, sekarang udah tak ada. kira dia. Dia sampai keluar dari grup bandnya. Kalau ini sampai sekarang masih eksis, ya. Saya pernah datang ke kantornya di Jakarta, ya. Kebetulan kantornya berseberangan dengan puskesmas. Saya datang, ikut belajar di sana tentang puskesmas tahun 2003, 2005 gitu. Saya tanya dokter giginya, gimana? Karena puskesmasnya itu ada 6 dokter gigi. 6 dokter gigi. Karena puskesmas Jakarta kan begitu. Dia bilang, tapi gak ada kerjaan kok selain itu. Kenapa? Giginya hancur semua katanya. Ya. Alhamdulillah gigi saya ada yang lebih jelek. Jadi kira-kira pakai narkoba. Gigi, makanya Nah, giginya kayak doi. selain nyanyi nggak pakai baju. Yang tengah itu manjang. Packing saja gitu ya. Itu bukan karena gagah-gagahan sebenarnya. Karena pada saat efek obatnya hilang, Oh, itu terasa kain halus sekalipun itu seperti jarum musuh-musuh badan. Dia khawatir kalau dia lagi sementara manggung, efek obatnya hilang, dia kesakitan di panggung. Jadi dia lebih memilih memamerkan organnya, bukan organ salon. Jadi tulang-tulang itu ya depan kan nggak tahan kalau pas lagi ini. Saya pernah ketemu sama temennya yang gitaris, hanya satu-satunya yang tidak kecanduan narkoba, ya. Ada yang rambutnya pendek sekali. Itu kalau dia lagi tur Jawa, itu nyetok dulu narkobanya. Jadi 3-5 tahun itu ditanya, yang kecanduan narkoba ini si di atas dia, hartamu seberapa ini? Gak ada, habis dipakai untuk narkobanya. Yang kita di sini, ya, yang dari Amerika itu sudah punya tanah 7 hektar apa segala, ya. Saya ketemu waktu dia jalan-jalan ke Balikpapan, masih di BNN saya. Nah ini tidak semua seberuntung ini pernah bermasalah dengan hukum dan narkoba, tidak seberuntung ini. Lebih banyak yang tidak beruntung, ya, itu sebagai bahaya narkoba. Pernah kenal ini? iya. Ya, berarti kan Siapa Anda jenis? seumuran saya. Kokon. Kokon. Karena ini udah gak ada dan beredar lagi kalau sekarang. Doyo. Ya. Berarti Kalau yang tadi kan masih soko itu ya. Kalau ini kan kis Anda berarti seumuran saya. lain iki. Iki sebelah tengah. Apalagi ini. Ahmad Albar. Ada yang kayak enam. Ada yang Siapa tengah ya? tentu. Kacamata itu siapa? Itu lupa namanya. Preman. Ini mah 2 kali masuk penjara. Tahu ya siapa ya? Ya. Kan tukul kan sakit. Iya, aku lupa namanya. Nah ini agak baru sedikit ya. Kasih mudah-mudahan ya. Kasihan deh. Dia itu untuk ini Ya, stamina. Kalau dia Yang belum ngejopin. pernah nonton film Iron Man? Iya. Ini jagoannya. Sorry. Sendiri dia. Nah ini, ya, ini pemenangnya Iron Man. Robert Downey Jr. Ya, kok tahu juga saya. Ya. Ini ada yang enam, Ya. tetangga saya ya. Ya. Siapa? Juli itu ya. Julia Robert. Juli itu Angelina Jolie. Angelina Jolie. Angelina Ini kayaknya gimana sih? Tahu semua ya. Ya. Ini Drew Barrymore. Ini yang dulu ada filmnya Mork and Mindy. Ada dulu ya, pernah ada. Ini meninggalnya karena lama nggak pakai meninggal. Ya. Nah ini olahragawan. Ada yang dikenal di sini? Merlin. Itu tidak. Ya. Ini saya penyukanya ini ya. Itu sih. Lain. Elvis Presley, entah dibunuh atau Presley. saya pakai. Terus
Terus dia ternyata Terus pakai obat untuk mengurangi nyerinya. Jackie Chan, Michael Kalau Jackson. ini pas lagi terkenalnya malah stres. Ya, karena biasa pakai obat. Dan itu pakai obat kadang-kadang nggak bisa ditahu. Ada anak senangnya nggak ditahu, susahnya nggak ditahu, tiba-tiba bunuh diri. Ya, tanggal 10 September kemarin dibuat perayaan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Kenapa? Karena dipercaya pada 1 tahun ini yang kemarin 700.000 orang bunuh diri. Gila. Kan saking banyaknya, kenapa bunuh diri ya? Karena gitu. Ingat Bapak Ibu, anak-anak kita, walaupun saya katakan kita ini orang pintar yang bilang, para ahli yang bilang, anak-anak kita itu agak beda sama kita. Kita itu masih bisa diharap kalau ada lagi masalah, masih bisa senyum-senyum, masih bisa ngapa-ngapain. Anak-anak kita, mungkin karena bawanya gadget, tidak kita ngomong sama orang tuanya, sama kiri kanannya, kalau ada masalah itu langsung masuk. Makanya dibilang mereka itu generasi sandwich, roti Sandwich generation. atau generasi strawberry. Ya strawberry yang mereka itu kan terlalu keras ya. Tapi kalau di package sedikit aja langsung pecah, langsung blending. Ya. Anak kita, walaupun saya kita, para ahli bilang seperti itu. Gak kuat kalau menghadapi Masalah. Gampang stres. Jadi hati-hati, mereka ini jauh lebih mudah daripada kita pakai narkoba. Jadi kalau ada masalah, pasti ada yang kita awali sedikit aja. Apalagi saya, dokter, wah suami istri dokter, wah pasti banyak duitnya. Lalu juga mencari kaki itu. Jadi kita kewaspadaan. Tidak ada yang kebal. Ya, ini mati. Ini saya artis yang paling saya suka. Film-filmnya selalu bagus. Ya. Terakhir dia jadi musuhnya Batman. Yang paling bagus di antara Joker malah dia. Ya, ini Heath Ledger. Ya, pasti dia. Kalau saya lebih keren, lebih tahu. Nah ini saya kumpulin dulu waktu saya masih di BNN ini orang-orang yang kasihan bermasalah dengan narkoba itu sudah seberuntung yang tadi. Ya. Coba lihat, laporannya selalu Ada sandarannya ada. kursinya, capek. Yang tidak orang lapor bahwa ternyata Kayak tempe aja tuh. Iya, makanya. ya jumlah Tempe mau kasusnya Bapak Ibu dirapiin lagi. 2022 naik lagi. makin tinggi. Iya, naik. Ya, kemarin sempat COVID agak turun karena tidak Turunnya dikit-dikit. karena mungkin pengindahannya kena COVID. Perekonomian lemah bisa. Turun. Pengungkapan kasusnya 766. 2022 pandeminya selesai, naik lagi pakainya. Kemungkinan 20 tadi sudah dibuktikan 2023 membus. Tadi kan kita lihat kilo-kilo semua, sabu-sabunya sekian kilo. Ya. Kita 1 gram aja susah itu. 1 gram aja saya punya seneng ya. Lebih mahal dari emas. Ya, ini coba ya. Pak Bu ini datanya BNN lihat 2009-2021 yang paling banyak ganja Gila. dalam gram itu 28 ton lebih, sabu-sabu 14 ton. Ini 2021 yang kemarin itu rekor sampai tontonan, jadi tontonan semua. Ya, ini 3 minimal Bapak Ibu tahu. Ganja, sabu, ekstasi, sama obat-obatan. Ya, karena sering dapat laporan saya ada yang pakai komik sampai berbungkus-bungkus di stadion itu di mana-mana. Ya, saya sudah bilang sama teman-teman yang bagian pengawasan obat, pengawasan narkotik, jangan dijual kemana-mana. Nanti mereka lebih pinter. Beli di sini 10, beli di sini 10, muter di satu balik papan. Semua email paman didatengin, beli di 10, banyak baru gak bahaya kan? Gak bahaya ya. Karena ada komponennya. Ini rahasia ya sebenarnya. Ada komponennya itu menekan batuk, nanti berfungsi di otak.
Kalau dimakan satu ya tidak apa-apa, dua paling jadi tidurnya enak. Kalau 10, 20, Kopla. kayak ada yang tinggi kepalanya. Nah, itu yang dicari sensasinya. Apa dosis habis itu Bapak mati. Ibu harus tahu bahwa anak seperti ini bukan Cantik kan, tanpa sejarah. Sebelumnya pernah pakai apa-apa, nggak dapat barang itu, dia pakai ini sebagai pengganti supaya dapat sensasi rasa yang itu, rasa yang hilang. Ya, ini CLBK ini, cinta lama belum kelar. Bukan aku banyak, ya. Bu, bukan hanya kita. Di Amerika sekarang itu, repot. Teman-teman saya berangkat ke Amerika cerita. Jelek Amerika dok. Baru 200 meter dari hotel itu penuh orang kayak zombie. Zombie. Terkapar di jalanan. Jadi hotelnya bagus, tapi udah sampai 2 blok itu datang lewat. Kiri-kiri masuk orang sedikit, wah itu pakai mobil semua. Ya. Jadi kalau bahasanya itu zombie, nggak hidup juga, Mati nggak juga. Ya. Pagi siang malam begitu pikir. Dulu saya pikir keren itu, ada anak-anak pang di simpang 3 dam itu. Dulu saya sering lihat bapak pakai baju hidup dia hebat ya. Dipukul itu ada obat-obat yang paling naik sebelum preman. Kenapa kalau dipukul udah sakit? Tiba-tiba mati aja. Serius. Tidur kena panas kena hujan nggak sakit, nggak rasa susah. Gara-gara pakai pakai apa itu? Makanya itu paling ramai dipakai sama preman, sama anak pang. Maka nggak sakit, nggak dingin, nggak rasa panas, nggak apa. Nah itu, jadi banyak disalahgunakan. Karena itu kalau waktu itu. Ini obat yang sekarang lagi ramai di sana ya. Ini tanggalnya masih baru, ya. Obat disalahgunakan, dicampur lagi, ya. Zombie. Nah, coba lihat. Sekarang Ada di perubahan. Amerika, Mbak. Ada di Amerika perkampungan zombie. Ditemukan Leleran orang. hidup di jalanan, Jadi Amerika. mati. Ngeri. Ya. Aku lihat di TV. Ini sebagian saya kasih gambaran aja bahwa yang kita lihat kiblatnya gaya anak muda sekarang, Ternyata gaya itu Bobrok. sekarang bingungan ngurusin warganya yang mati semua. Dulu HIV sampai dibolehkan pakai dikasih apa jarum besi, dikasih sama negara jauh, dikasih kondom supaya jangan pindah HIV-nya. Jadi HIV untuk dirinya sendiri gitu, ya kan? Di Indonesia juga dikasih gitu, tapi nggak mau berhenti. Ngerinya lagi, karena dia bawa jarum bekas dia suntikan itu dia tusuk orang-orangnya ketemu di THR. Suaminya yang sebenarnya tidak nakal, tapi tiba-tiba diperiksa HIV positif. Dapat dari suntikan karena kesel dia dikata-katai seperti ini. Padahal dibantu supaya bisa berhenti atau bahayanya untuk dirinya sendiri, disiapkan obat segala supaya tidak parah dari mati atau mati tidak tersiksa. Tapi yang nggak mau berubah itu repot, ya. Iya. Insaf. Ngeri. Banyak yang gitu malam siang dia Di begini. Amerika, Bu. Lihat di berita Ya, Amerika. yang mereka sudah kayak zombie. Iya, di Amerika. Hanya sebagian kecil aja yang daerah yang bersih. Selebihnya ini, ya, ini ada kayak seperti Kementerian Kesehatan yang namanya DEA, ya, untuk urusan narkoba. Ini adalah opioid sintetik, temannya morfin atau segala, obat pereda nyeri, tapi dicampur kekuatan fentanyl itu 100 kali lebih kuat dari morfin, 50 kali lebih kuat dari heroin. Ini baru tadi pagi saya searching, wah ini betul. Cuma kalau saya pamerin itu semua, kita tidak cerita yang lain, ini aja beritanya, ya. Saking banyak. Saya bahwa ini masalah kita. Ini lihat, kematian terkait fentanyl meningkat, ya, overdosis, ya. Ini Bapak Ibu, Kementerian Kesehatan yang namanya CDC melaporkan kematian akibat overdosis metamfetamin. Kalau biasa kita bilang ecstasy, sabu, itu golongannya sebenarnya
amfetamin. Itu meningkat sekali mati. Kita di sini yang 1.400.000 tadi, katanya Pak Kepala, 1 gramnya, itu bisa sampai di tangan-tangannya Bapak Ibu. Harganya paket hemat 150, ya, 150.000 yang harganya 1.400 1 gram itu. Namanya tetap sama, sabu juga. Itu dipakai, tidak masuk pikir. Kenapa barang harganya 1.500.000, 1.400.000 bisa sampai tangan kita dengan membayar 150.000? Berarti kan bukan itu KW 17 itu, bukan KW 1 kan? KW 17 artinya itu isinya bukan sabu-sabu kan? Oh, Tapi rusaknya ya seperti sabu-sabu, bahkan lebih parah. Ya, dulu waktu saya masih di BNN ada namanya dicampur sama putihnya aki mobil itu. Atau dari dulu Sausnya kan, merotol. lampu kita masih pakai TL yang panjang itu, putihnya itu dicampur itu beracun. Itu bikin training juga. Ini nggak racun juga. Kayak seperti sabu-sabu. Itu yang jadi tidak boleh sebenarnya, itu bohong itu. Kalau ekstasi di belanja harganya seberapa, bentuknya gede, itu sampai di sini namanya bukan ekstasi. Kenapa? Karena sudah dicampur macam-macam jadi kecil. Dulu kalau di Belanda itu warnanya ada gambarnya ikan, ada kupu-kupu, ada apa? Itu yang beneran ekstasi. Sampai di Indonesia karena harganya mahal sekali, dicampur macam-macam dibuat lebih kecil supaya unik, dikasih warnanya beda, ada biru, ada hijau, ada pink. Ya enggak salah. Teman saya SMA, tapi di jagoan main musik. Nah, lalu pertanyaan saya aja, nanti saya terpesona juga. Dari kesana juga. Bu, yang versinya Indonesia, ekstasi itu namanya Indonesian Ecstasy, disingkat INEX. Itu ekstasi buatan Indonesia, INEX. Tapi kalau sabu-sabu, Zaman dulu kita SMA. bohongi. Ini Harganya 1.400 sabu-sabu, harganya 1.500 1 gram juga sabu-sabu. Namanya padahal bukan. Ya, jadi tolong sadarlah bahwa itu bukan sabu-sabu. Tapi dia terpaksa jual nama sabu-sabu supaya masih ada orang mau beli. supaya laku. Ya supaya laku, dia itu namanya promosi. Inilah Bu, kematian akibat overdosis sabu-sabu meningkat. Kematian overdosis akibat kokain meningkat. Kalau kokain alhamdulillah harganya mahal. Jadi anak kita tidak bisa beli. Ya, belinya harus di luar negeri, Kolumbian, mana gitu-gitu. Harus lewat pasar gelap. Jadi harus lewat Jakarta dulu, bea cukai baru bisa masuk ketahuan. Pajakannya ketahuan. Apalagi ada barang dari Amerika atau dari Belanda datang. Kemasan bungkus saja, oh itu pasti jangan narkoba. Lupa, sekarang itu ada namanya black market. Kita bisa bayar pakai uang listrik, Bitcoin. Saya misalnya nabung, masuk ke aplikasi nabung 8 juta, dapat Bitcoin berapa. Nah dari situ saya bisa masuk ke jualan internasional, saya bisa beli sabu-sabu dari Belanda, bisa pakai di mana-mana. Saya bisa beli senjata dari mana dengan uang Bitcoin saya. Ya, saya bisa macam-macam. Ada yang baru tahu kan? Saya juga baru tahu waktu pas ada nangkap sekitar berapa tahun yang lalu. Ya, jadi sempat tembak-tembakan di depannya PLN di Malang. Dia terima barangnya, ditangkap, ditunggu sama BNN sorry. Ya. Karena dia belajarnya itu beli sabu-sabu, beli ekstasi, beli kokain, gitu ya. Lanjut ya, ini bukti bahwa banyak yang mati di sana. Tuh, kok kita ikut juga mau seperti itu, ya? Mereka aja udah bingung, mau berhenti susah. Kenapa namanya kecanduan? Oke, kita masuk. Narkotika itu ada 4 macam sebenarnya. Narkoba
atau nafsa. Ya, ini sudah ya, sudah mulai masuk teorinya. Ada yang dibilang narkotika, ada yang dibilang psikotropika, ada yang bilang bahan berbahaya atau zat adiktif. Adiktif itu maksudnya bikin kecanduan. Ya, nanti kita pertimbangannya ini ya. Narkotika itu namanya kokain, ganja, turunannya. Psikotropik itu sabu, ekstasi, LSD tadi yang si artis itu, ya. Bahan berbahaya, mohon maaf, rokok termasuk di dalam. Rokok, tembakau, alkohol, lem, inhalansia itu lem, ya. Itu termasuk bahaya. Siapa yang bilang tidak bahaya? Lem. Lem itu sudah dipastikan, sudah sepakat orang pinter bilang bahwa lem itu kalau laki-laki sudah pasti jadi kriminal. Jadi kalau dia pakai lebih muda, lebih cepat rusaknya. Saya pernah temukan waktu masih di BNN, umur 14 tahun, dari SMP 4 baru kena ya. Itu sudah jadi piala bergilir. Itu piala bergilir. Wah gitu. Artinya semua laki-laki yang bisa bayar dia ngasih pulsa bisa pakai. Seru kan? Ternyata punya usut ada riwayat pakai lem. Yang keempat ini, ya makanya sekarang P4G itu nambah satu, P lagi di belakang. Karena ada ini prekursor. Jadi polisi, BNN itu juga ikut mengamati bahan-bahan pembuat narkotika, psikotropika itu juga diawasi. Karena ternyata pinternya penjual bahan pencampurnya ini, bahan dasarnya ini juga dicampur yang lain. Kita nggak tahu itu bukan sabu-sabu, tapi betul begini. Bukan sabu-sabu, bukan ekstasi, tapi juga bikin kecanduan. Dikasih nama macam-macam. M16 kan, apa AK4 kan, terserah K2 kan, banyak namanya tembakau gorila, ada ini. Sebenarnya hasil campur-campur bahannya, bahan dasarnya, istilahnya prekursor. Banyak P4G itu ada P di belakangnya. Jadi bukan cuma narkotika, psikotropika, bahan berbahaya, prekursornya juga perlu diwaspadai, ya. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo. Hai. Jadi masih nyambung. Lanjut. Nah ini saya kasih gambar aja. Kan ini sudah bukan anak-anak lagi. Karena kalau anak-anak nggak boleh lihat gambar ini. Nanti dia tergoda pengen pakai. Kalau di sini ada yang masih pengen nyoba, berarti anak-anak. Ini kenapa istilah candu itu dari sini, ya? Jadi bahan ini untungnya tidak ada, saya tahu lah ini belum ada dicoba di tangan sini. Ini getahnya itu dikumpuli, ini jadi hitam, nanti jadi ini. Nah ini yang namanya opium, ya, candu. Ini yang paling keras, tidak perlu nunggu lama, nyandu langsung, ya. Ini yang bikin kerajaan Cina yang jago kungfu itu dengan mudah dikuasai sama Eropa, Rusia, Inggris, Amerika bisa kuasai. Kenapa? Rakyatnya dibuat kecanduan opium ini sehingga tidak bisa melawan lagi. Serius, ya. Makanya dengan perang di Cina namanya perang candu. Kenapa? Mau dihadapi, mau dikuasai. Kenapa? Karena terlalu banyak barang Cina itu sudah masuk di Inggris. Dulu tanknya terkenal, apanya terkenal, sehingga membayar nggak bisa. Didatangi kaisarnya, Pak, tukar ini nggak mau, nggak suki. Akhirnya apa? Nggak kalah akhirnya orang Eropa ini diselundupkanlah candu ke sana. Pabriknya di India diselundupkan ke sana, dibuat kecanduan, nggak bisa lagi. Wong Temu nggak bisa kelarin, mampu. Serius, ya. Ini dasarnya istilah kata candu. Ini bahan kedua, namanya kanabis. Kalau di Indonesia itu yang namanya ganja.
Kalau yang di Eropa namanya marijuana. Beda. Ya, beda. Tapi dia satu golongan namanya cannabis. Kalau ganja, Bapak Ibu kalau udah pernah nyoba, itu habis pakai langsung mabok tidur. Berat kepala tidur. Tapi kalau marijuana dipakai itu masih bisa jalan-jalan, panti-panti, kegiatan, sarang tahu itu. Ya. Ini yang marijuana. Ini yang ganja. Ya. Daun. Jadi Yang ini untuk yang masak marijuana. orang. Lebih tinggi. Ini yang indica. Ini yang namanya ganja yang ini. Kalau ruderalis yang ini pendek, ya, dia naik sedikit ini bentuknya. Tapi sama, dia satu keluarga namanya. Ganja memang punya efek obat. Dari lebih 70 yang terkenal jenis ganja, itu ternyata hanya 1-2 aja yang punya efek obat. Kenapa? Karena ada kandungannya, ya, namanya CBD itu tinggi. CBD itulah yang bikin obat. Tapi nggak bisa dipisahkan dengan kandungan yang satu namanya THC. Ini kalau orang di laboratorium, dia kalau mau dipisah, kalau nggak ada dia meledak, ya. Jadi harus orang pintar yang buat. Jadi kalau ada orang bilang pakai ganja di luar negeri bisa pakai obat, keren, ya. Kenapa? Karena untuk memisahkan jadi CBD itu nggak mudah. Dan ada lebih 70-an lebih jenis cannabis itu yang punya efek obat, CBD-nya banyak, itu hanya 1-2 saja. Jadi di sana juga di Kanada itu ada mengembangkan yang cuma jadi satu itu aja, ya, untuk mengobati yang kejam. Jadi ada satu anak satu hari itu kejamnya 400 kali, 200 sampai 400 kali. Ketika minum itu sampai ganjanya itu dikasih nama anak itu bisa berkurang 1.000 kali sehari. Ya, sehingga dia masih bisa jadi anak, bisa main di sana. Ya, tapi itu penjual ganja bilang, itu bisa bikin obati. Tai. Buat promosi. Kenapa? Karena ganja nggak bisa dipakai obati. Di dalamnya, apalagi ganja di Indonesia, yang dari Cina, dari Aceh atau dari Papua, itu kadar THC-nya, kadar yang bikin mabuknya itu tinggi sekali. Apalagi kalau basah, dipakai langsung mabuk, nggak bisa buka matanya. Ya, saya suka dulu. Kenapa? Cewek-cewek bisa dipreteli kalau lagi mabuk. Nggak sadar. Nama saya aja ya, tidak berani ngomong. Ini ya. Jangan pengalaman pribadi. Nah ini kokain. Untungnya ini ada di Amerika Selatan. Ya. Saya cuma kasih lihat. Kokain itu cara buatnya ya dari daun seperti ini, dikumpulin, dijak-ijak gitu, baru dibuat pasta, jadi bentuknya seperti ini. Dikasih bahan kimia sedikit supaya warnanya bisa putih. Karena bahan awalnya tidak putih, ya. Nah ini cara pakainya disedot begini, ya, kalau dipelek-pelek itu. Wah, itu keren itu. Harganya mahal, untung mahal, jadi tidak bisa dibeli di Indonesia. Ya. Saya coba kasih lihat salah satu contoh bahayanya ini. Hidungnya. Ya, nggak perlu lagi pakai sekat di sini, hancur sekatnya, ya. Jadi dia bablas kalau nggak semua masuk, ya. Ini nggak perlu pakai dua lubang hidungnya. Satu. Ya. Lubangnya jadi satu. Ya. Ini kokain. Kokain ini yang bikin mafia-mafia itu yang rela bunuh orang. Saya kalau nggak pakai, saya tawarin, bunuh ibumu atau saya kasih kokain. Kalau lagi kecanduan, saya lebih baik bunuh ibu saya. Saya lebih baik bunuh presiden. Asal dapat. Nah itu kokain. Ya, makanya mafia itu kuat. Bunuh dia di mana? Kenapa? Karena kecanduannya itu nomor 2 setelah candu tadi. Ya, jadi itu bisa jadi senjata untuk nyuruh orang, ya. Di atasnya uang istilahnya, ya. Nah ini sekarang jenis yang kedua, psikotropika. Inilah masuk golongannya yang dijual sama Freddy Budiman dulu, ya. Ini ada sabu-sabu, ini yang kayak sabu-sabu, ya. Ini namanya sabu-sabu, Bu. Ya. Nanti kita belinya aja, karena harganya lebih mahal dari Mas. Ini yang susi
ecstasy yang dari Belanda, dari apa ya? Kalau yang sampai di Indonesia yang pernah lihat Inex, itu udah begini besarnya, dan segini besarnya lebih kecil-kecil, ya, lebih kecil berwarna. Nah ini yang tadi dibilang, tadi ada artis yang pakai LSD, ya, dia kayak perangko tapi kecil, dibagi 6, dibagi 8, ditaruh di bawah langit-langit. Itu bikin jadi puyeng. Jadi lihat bukannya hidungnya jadi mirip-mirip seperti Luna Maya, ya. Atau lihat warna rumah itu jadi pelangi. Ya. Kalau lagi pakai itu dia tiba-tiba mendengar suara itu lebih merdu, ya. Mudah-mudahan bapak di depan itu tidak karena pakai ecstasy, ya, tapi karena cuma tidur. Harus obat dulu. Astaga, Pak. Saya godain. Ada obatnya ngantuk sekali saya. Ini ya, ini obat-obat dokter sering saya gunakan. Dia kelompoknya psikotropika, ya. Nah, kalau ini yang banyak beredar di kita, tidak bisa dilarang. Kenapa? Kalah ilmunya polisi, ya. Alkohol masih beredar di hotel-hotel, ya. Bahkan ada satu THM, bukan satu sih, banyak THM itu menempel ke hotel. Kenapa? Karena nggak bisa jualan, nggak bisa keluar izinnya untuk jualan alkohol di tempat hiburan malamnya, harus nempel ke hotel jauh lebih mudah keluar izinnya. Ya, jadi jangan heran kalau hotel itu kadang ada nempel tempat hiburan malam di belakang, ya, sampai malam. Yang tempat hiburan juga diuntungkan. Kenapa? Pesan kamarnya lebih mudah. Bapak tahu aja. Ya. Pengalaman ya. Nah, Bu, saya terjerumus narkoba, Bu. Itu kan ada yang bilang Pak Haji. Ini lihat anak kita sudah rokok itu hukumannya haram untuk yang 18 tahun ke bawah secara hukum. Ya, jadi sebenarnya tidak boleh dijual umur 18 tahun ke bawah. Kenapa? Karena lebih keras, semakin cepat masuk racun nikotin, semakin tidak bisa berhenti. Ya, saya tidak merokok pun merokok, karena ternyata rokok itu ada 3 rokok. Ada namanya rokok aktif, itu yang pegang rokok di tangannya. Ada namanya rokok pasif atau rokok berdua. Saya duduk di kamar dia merokok, saya juga ikut merokok. Masuk juga racunnya ke badan saya. Nah, sekarang ada yang membuktikan namanya rokok ketiga. Anak kita main-main, tamunya sudah pergi,